Anda telah membuka topeng dan kedok Anda sebagai fix sebagai orang Syiah. Allah saja kau khianati, Rasul saja kau khianati. Bagaimana dengan rakyat dan umat sebagai manusia dan hamba? Orang itu suci selain daripada dia kotor. Iya, luar biasa. Fix itu fix. Anda tidak boleh melarangnya dan Anda tidak boleh mengatakan dia kotor karena dia suci, saudara. Ya, dia tidak boleh Anda katakan bengkok karena dia lurus. Anda tidak boleh mengatakan bahwa dia Syiah karena dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh. Hanya satu-satunya orang yang berada di jalur Nabi Muhammad SAW, yaitu dia. Selain daripada itu, buruk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Di siang hari ini saya sudah fix ya. Ketika merokok ini jadi orang tidak beradab, orang tidak berilmu, dan satu lagi orang goblok serta tolol. Karena seperti yang dikatakan, ini kan temannya si Sugik juga kan, si Pahim ini ya, satu kelas tuh dia tuh. Kalau misal dulu ketika dia membuka open sumbangan, yang menjadi tokohnya itu Bapak Sugik Nurharja yang terhormat. Nah, kemarin-kemarin juga ketika dia menyalahkan kemudian NU, si Sugik itu ya, mengatakan bahwa akhirnya sekarang sudah tercampur baur tuh di NU tuh. Ada yang merokoknya, ada yang Syiahnya, ada yang liberalnya, ada yang PKI-nya, ada yang apa segala rupanya. Dan merokok salah satunya juga masuk kriteria yang goblok. Dan saya fix orang goblok. Ya. Itu pertama. Sok hayang ngajakeun aing ka jelema nu kieu. Saudara. Gini ya, saya mau melihat-lihat nih channelnya, ternyata ini jelema luar biasa ya. Orang yang sangat suci. Yang kedua, dia itu orang yang punya legitimasi untuk memvonis seseorang. Seseorang itu kafir, seseorang itu mutafik. Nah, dia tuh orang itu paling lurus. Selain daripada dia bengkok, oke, orang itu suci selain daripada dia kotor. Iya, luar biasa. Fix itu fix. Anda tidak boleh melarangnya dan Anda tidak boleh mengatakan dia kotor karena dia suci, saudara. Ya, dia tidak boleh Anda katakan bengkok karena dia lurus. Anda tidak boleh mengatakan bahwa dia Syiah karena dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh. Hanya satu-satunya orang yang berada di jalur Nabi Muhammad SAW, yaitu dia. Selain daripada itu, buruk semua. Ya, catat itu, nggak boleh Anda. Pokoknya dia maha suci. Nama channelnya juga Benteng Akidah, saudara. Benteng Akidah, tahu Benteng Akidah ya? Membentengi akidah kalian semua. Ketika ada yang bengkok, dia bentengi, nggak boleh. Anda kalau mau belajar akidah dengan baik ke dia nih, ke si Benteng Akidah. Karena selain daripada ke dia, akidah Anda bakal tidak benar. Ya, ke si Benteng Akidah. Kita lihat ya, ini kita putarkan satu video. Saya kira dia harus nyusul Bapak Sugik Nurharja nih ya. Harus nyusul itu. Congornya sembarangan sekali, saudara. Tahu congor gak? Mulut nih, mulut. Gak apa-apa saya ngomong kasar di sini, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai masuk ke ruang-ruang akidah, memvonis seseorang. Kalau misal kata-kata goblok, itu saya kira bukan label untuk kemudian ruang-ruang akidah. Bukan tuh. Hanya goblok, tolol, blow on, tahu gak itu? Kalimat itu. Ya. Dan beliau tidak beliau. Saya yang goblok, saya yang tolol, saya yang bodoh, ya. Semua, Kang Said yang bodoh, Kang Said yang tolol, yang tidak paham apa-apa, yang tidak ngerti apa-apa. Saya ada kasus satu nih ya. Ada kasus dulu saya kuliah di Universitas Galuh. Ya, saya kuliah di universitas. Ada satu dosen. Dia itu
bukan PKI. Tetapi ada satu momen di mana dia diskusi tentang PKI. Pada akhirnya apa yang terjadi? Beliau, dosen itu, dituduh PKI, saudara. Bayangkan, sepicik itukah kemudian kita memandang seseorang, melebeli orang itu. Ketika dia tahu PKI, apakah kemudian lantas dia PKI? Ketika dia tahu Syiah, apakah lantas dia Syiah? Ada satu kaidah yang sangat menarik. Man lam ya'rifi syarra wa qa'afih. Barang siapa orang yang tidak tahu kejelekan, maka dia akan tiba. Artinya, kejelekan itu kita harus tahu. Ya, harus tahu. Untuk apa? Supaya kita jangan terjerumus ke dalamnya. Kenapa Nabi Muhammad sukses dakwah di Mekah, di Madinah, sampai sekarang kita rasakan di pelosok dunia manapun ada ajaran Islam. Kenapa beliau sukses? Karena beliau tahu ilmu jahiliyah. Goblok. Harus tahu. Banyak orang yang ngomong tentang PKI. Apa itu PKI? Sama dengan liberal, sama dengan sekuler, sama dengan komunis. Goblok itu namanya. Beda, cuk. PKI, liberal, komunis itu beda, sekuler itu beda. Lah makanya harus tahu agar kita tidak terlihat kebodohan dan ketololannya jadi orang tuh. Terbetul aing. Ya. Mari kita cek ya. Si orang yang maha suci ini nih. Dan kita tonton sama-sama. Baik, saya sampaikan hari ini kepada Anda. Anda harap melihat video saya. Pun bahwa Anda telah membuka topeng dan kedok Anda sebagai fix sebagai orang Syiah. Anda disangka sebagai orang-orang yang lurus. Ternyata Anda adalah orang yang remeng-remeng agamanya. Astagfirullah. Man akala syubhat. Bisa jadi karena kemungkinannya orang yang suka makan barang syubhat. Allahu Akbar. Allah saja kau khianati. Rasul saja kau khianati. Bagaimana dengan rakyat dan umat sebagai manusia dan hamba? Akan sangat mudah kau bisa khianati. Dia ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia sebenarnya adalah Syiah. Dia mengaku sunni, dia ternyata adalah pengagum Khomeini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatinya hitam, kulit-kulitnya, muka-mukanya. Bisa jadi seperti itu, berarti itu dahsyat makanan haram yang telah dimakan sebagai hasil daripada menjilat ke sana dan kemari. Kiai Said Agil Sirot itu fix dan agen-agen Syiah karena mengagung-agungkan orang-orang Syiah. Cuplikan doang ya. Saya hanya cuplikan doang. Males lihat mukanya karena memponis seseorang itu dengan sangat gampang, ceroboh, sembarangan. Kemarin saya mengkritik juga dia. Ya. Dan sekarang saya temukan lagi ternyata memang banyak sekali dia selalu mengatakan hal itu. Artinya bahwa ketika saya memponis kemarin mengatakan bahwa hanya orang Mu'tazilah yang punya pemikiran dan doktrin seperti itu. Ya saya pun bisa mengatakan fix dia itu orang Mu'tazilah. Fix itu ya. Fix. Gak bisa dibantah lagi. Fix. Yang oleh Sayyidina Ali itu dilarang. Yang oleh Sayyidina Ali itu diperangan karena pemikirannya bengkok, saudara. Cok bayangkan oleh kalian. Dia makan haram seenaknya gitu loh. Ya, ngomongnya itu seenaknya, enak banget gitu loh. Memponis orang itu enak banget. Ya memang enak kalau memponis orang. Iya memang enak. Ya, memang enak. Tetapi kemudian salahnya ruang-ruang itu yang tidak pantas kita masuk. Ya. Kalau misal hanya mengatakan, mengkritik, ya biasa-biasa saja. Bahwa Anda pemahamannya beda dengan saya. Ternyata Anda tahu ilmu Syiah, saya tidak tahu ilmu tentang Syiah. Bahwa kemudian Anda tahu banyak ilmu pengetahuan, termasuk PKI, liberal, sekuler. Tahu, saya tidak, saya bodoh.
Maka kebodohan Anda jangan lantas menuduh orang yang tahu menjadi seperti yang ilmu yang dia ketahui. Seperti kasus tadi. Allahu Akbar. Saya baca buku komunis. Apakah lantas saya jadi komunis? Cuma pengen tahu saja kok, supaya kemudian saya waspada jika ada ajaran yang seperti ini, saudara. Seperti komunis itu. Saya baca orang-orang Syiah ajarannya seperti apa. Supaya apa? Supaya kita waspada jika ada orang yang mengajarkan tentang kesyiahan. Ketika Kang Said banyak wawasan ilmunya, bahkan sebagian ceramahnya ada yang ngomong-ngomong tentang ajaran Syiah, apakah lantas itu menjadi Syiah? Ya enggak, bahwa beliau adalah ahli baca. Ikro supaya tidak sesat. Paham Syiah dia. Beliau paham Syiah. Tapi tidak lantas apakah ibadah Kang Said seperti Syiah hari ini, cara beribadahnya? Apakah sholatnya, apakah kemudian cara beribadahnya seperti orang-orang Syiah? Apakah ketika hari Karbala kemudian Kang Said merayakan? Pernah gak menjumpainya? Kalau misal orang Syiah tentu harus mengaplikasikan semuanya ajaran-ajaran tentang Syiah. Goblok. Nah kalau tidak mengaplikasikan, berarti itu hanya tuduhan. Kang Said hanya tahu saja ilmu tentang Syiah. Dan itu kita harus paham ilmu kejelekan. Man lam ya'rifi syarra wa qa'afi. Satu kali lagi biar Anda paham, goblok. Yang paham itu harusnya paham. Karena dekat sekali kalimatnya, paham. Salahnya pahim ini jadi gagal paham. Ini repot nih kalau seperti ini ya. Allah Masya Allah. Ini tuduhan tentu yang kemudian sangat keji ya kepada seseorang. Gak boleh gitu. Seenaknya menuduh orang itu gak boleh. Gak boleh. Ini ajaran dari mana sih? Kok pede banget gitu loh. Seolah-olah itu adalah kebenaran yang memang harus diajarkan ketika seperti itu tuh. Nih saya terangkan satu kali lagi bahwa saya ngomong seperti itu jelek tuh ya. Jangan diikuti, jangan ditiru. Dan kemudian saya juga tidak mengajarkan ajaran ya. Saya hanya mengkritik saja orang yang goblok dan sembarangan di dalam bersikap, di dalam menuduh, memponis orang. Ini nggak boleh Anda tiru ya, nggak boleh Anda tiru. Cara-cara seperti saya ini. Saya akui bahwa saya jelek. Tapi minimal jadi contoh bahwa orang seperti saya pun adalah jelek. Kalian, sahabat-sahabat sekalian harus mengikuti ulama-ulama yang benar lah minimal ya. Salah satu cirinya yang tidak gampang menuduh orang sembarangan tuh ya. Apalagi masuk di ruang-ruang akidah. Karena itu satu kali lagi saya katakan bukan ciri ahlu sunnah wal jamaah. Bukan ciri ahlu sunnah wal jamaah. Karena al-jamaah itu bersatu meskipun berbeda. Berbeda pola pikir, berbeda pemahaman, bisa bersatu al-jamaah. Kalau seperti ini gayanya, ini bukan ahlus sunnah wal jamaah, bukan ingin al-jamaah, tapi muparrokoh, ingin perpecahan, ingin perpisahan, ingin perbedaan. Sederhana sebetulnya, dia itu ingin membela Habib Rizik Syihab kok. Ya, saya pun membela, mudah-mudahan beliau cepat pulang, saudara. Tapi jangan lantas dong, seenaknya jadi ngomong tuh. Ketika ada orang yang mengkritik kepulangan Habib Rizik. Lagian, saya kira tidak juga mengatakan bahwa Rizik Syihab sudah sesat akidahnya. Enggak tuh. Cuma beda di dalam giroh saja. Di dalam kemudian gelombang politik saja saya kira tuh. Biasa-biasa saja. Yang jadi lantas kemudian ditarik ke wilayah agama, ini sangat
Nah ini yang menjual agama ini nih. Namanya menjual agama. Segala sesuatu pakai ayat Al-Quran. Puguh kepentingannya, imam pakai ayat Al-Quran, ditarik seolah-olah. Ini sudah jelas. Ini tidak apa-apa, tidak amanah, tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, apalagi kepada umat. Bayangkan. Kok dia tahu gitu loh bahwa seseorang tidak mencintai Allah dan Rasulnya? Coba sok pikir. Kok sesembarangan itu memponis orang tidak cinta Allah dan Rasulnya? Mengkhianati Allah dan Rasulnya? Kok sesembarangan itu? Kok bisa gitu loh? Apakah kemudian dia sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan hal itu? Sudah menjadi juru bicara Allah? Naon atuh ngarana asisten pribadi Allah? Apakah dia sudah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi asistennya dan mengatakan bahwa orang lain, si A tidak mencintai saya, mengkhianati saya? Apakah seperti itu? Kalau punya pemikiran seperti itu berarti gobloknya double, saudara. Tidak mungkin. Artinya bahwa itu ya, jangan sembarangan ya. Kita hati-hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati di dalam memponis seseorang itu, harus hati-hati. Takbir. Saya juga bisa takbir ya. Allahumma fiqil aqwamit thariq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.